Negara anggota APEC menghadiri KTT di Bangkok guna membahas agenda krisis energi global dan gangguan rantai pasok. Presiden Amerika Serikat Joe Biden absen meski AS membawa agenda penting untuk mempromosikan kerangka ekonomi Indo-Pasifik. Kita terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan dari Alexandria, Virginia, Amerika Serikat untuk ulasan selengkapnya. Virginia, selamat malam waktu Indonesia. Bagaimana perkembangan KTT APEC dan apa signifikansinya bagi ekonomi global? Ya, oke, dan pemirsa TVRI setelah menghadiri KTT G20, sejumlah kepala negara ini beralih ke Bangkok, Thailand untuk hadiri KTT APEC, kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Dari agenda yang disusun oleh tuan rumah, yaitu Thailand, untuk pertama kalinya KTT APEC ini membahas isu mitigasi perubahan iklim, perdagangan yang berkelanjutan, serta investasi hijau. Dan ini membuka lembaran baru dalam praktek perdagangan bisnis dan investasi di kawasan. Sebelumnya, selama pandemi KTT APEC itu diadakan secara virtual selama 2 tahun dan tahun sebelumnya itu sempat dibatalkan. Jadi memang APEC ini harus mengejar ketinggalan ini. Yang unik kali ini ada 2 negara APEC, yaitu Arab Saudi dan Prancis yang ikut KTT. Arab Saudi dikabarkan juga menandatangani perjanjian diplomatik dan investasi dengan Thailand, dan menurut Kamar Dagang Thailand, perjanjian keduanya antara Arab Saudi dan Thailand ini juga akan fokus untuk menjadikan Thailand sebagai hub penyimpanan minyak mentah di Asia Tenggara. Isu lain yang juga di-highlight dan sama seperti dengan hampir semua KTT yang berlangsung selama tahun ini adalah terkait dampak dari perang antara Rusia dan Ukraina, terutama dalam disrupsi rantai pasok. 21 negara anggota APEC merupakan 38% populasi global dengan 62% PDB dunia dan 48% transaksi dagang global. Oke. Virginia, apakah ada dampak dari ketidakhadiran Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam KTT kali ini? Ya, setelah ikut KTT Iklim dan KTT G20, Joe Biden ini bertolak balik ke Amerika untuk hadiri pernikahan cucunya. Sejumlah pengamat menyayangkan ketidakhadiran Biden, alasan pertamanya karena kekhawatiran akan keseriusan komitmen Amerika Serikat di kawasan. Dan yang kedua, AS ini punya inisiatif perjanjian perdagangan yang ingin dijual ke negara-negara Asia Pasifik, yaitu kerangka ekonomi Indo-Pasifik atau IPEF. Inisiatif ini digadang sebagai alternatif perdagangan bebas di kawasan. Nah, dari laporan IMF pada pertemuan tersebut Oktober lalu, Asia ini dipandang sebagai titik terang dalam ekonomi global. Dan ini yang jadi landasan sejumlah negara adidaya ekonomi termasuk Tiongkok dan juga Amerika Serikat itu melirik pasar di Asia. Meski demikian, Wapres AS Kamala Harris yang cukup sering berkunjung ke Asia dan ditugasi dengan isu Asia Pasifik itu hadir, ini mungkin jadi upaya untuk menunjukkan keseriusan Amerika Serikat, terutama ketika tahun depan Amerika Serikat ini akan jadi tuan rumah untuk KTT APEC pada tahun 2023 ke depan. Oke. Baik, terima kasih Virginia Gunawan, jurnalis VOA melaporkan dari Alexandria, Virginia, Amerika Serikat. Selamat malam, terima kasih.